Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Taufik Hidayat. Kali ini Bapak akan menceritakan salah satu peluang di masa yang akan datang yang harus kita persiapkan guna menghadapi era teknologi di tahun 2030. Baik, perkenalkan Bapak namanya Taufik Hidayat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan salah satu startup binaan SMK Setia Bakti Cilawu dan di mana startup ini didirikan oleh siswa maupun guru di lingkungan sekolah SMK Setia Bakti Cilawu. Nama startupnya Clue.id. Nah, nanti Bapak akan ceritakan startup ini itu apa, kemudian digital teknologi itu apa. Tapi sebelum menjelaskan itu semua, Bapak ingin menjelaskan dulu tentang peluang-peluang bagi anak-anak milenial SMK Setia Bakti Cilawu di masa yang akan datang. Oke, Bapak mulai mungkin dari overview dulu ya. Jadi apa sih Pak itu overview? Overview itu adalah sebuah potret atau gambaran dari negara kita, negara Indonesia di masa yang akan datang di tahun 2030. Akan seperti apa sih wajah Indonesia di tahun 2030? Pemuda-pemudanya akan seperti apa sih? Masyarakatnya akan seperti apa? Teknologinya akan seperti apa? Nah, ini akan dikupas melalui overview di tahun 2030 ini akan seperti apa. Baik, langsung saja mungkin Bapak jelaskan overview tahun 2030. Nah, inilah potret dari kepulauan Indonesia. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih ya, bahkan sekarang diklaim 18.000 pulau. Nah, di tahun 2030 ini Indonesia akan seperti apa, Pak? Berarti 9 tahun yang akan datang, Indonesia ini akan mempunyai 82 juta milenial. Atau setidaknya sepertiga dari masyarakat Indonesia adalah milenial-milenial. Milenial-milenial ini sangat suka sekali dengan yang namanya teknologi terkini. Mereka biasanya bermain di sini nih. Mereka terbiasa menggunakan aplikasi Gojek untuk belanja atau berjalan atau berangkat ke suatu tempat. Mereka juga terbiasa bermain game. Mereka terbiasa juga membuka aplikasi YouTube, melihat apa apa sih yang terjadi saat ini melalui channel YouTube. Mereka juga suka banget dengan sosial media. Dan yang terakhir mereka juga suka sekali dengan bertransaksi secara digital atau secara online melalui e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan berbagai macam aplikasi yang tersedia. Nah, 82 juta milenial ini sangat menyukai tadi ya berselancar melalui aplikasi di digital. Kemudian di 2030 di tahun ini juga di tahun 2030 akan ada 133 juta masyarakat yang aktif menggunakan internet. Jadi mereka itu setengah dari masyarakat Indonesia kalau dibagi dua nih, setengahnya itu sudah aktif menggunakan mobile phone atau smartphone yang terhubung melalui internet. Jadi lebih dari 58% dari masyarakat kita itu sudah terbiasa menggunakan smartphone. Apa sih yang mereka lakukan dengan smartphone-nya? Jadi smartphone mereka gunakan selama dalam waktu 4 jam per hari. Mereka habiskan waktu dalam satu hari menggunakan mobile phone dan internet. Mereka membuka sosial media atau mereka melakukan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan seperti bermain game, berselancar, membuka YouTube, membuka sosial media, bertransaksi digital. Inilah potret masyarakat kita di tahun 2030. Bayangkan kalau semua masyarakat ini aktif menggunakan internet. Berarti banyak sekali ya youtuber-youtuber, banyak sekali para gamer yang akan muncul di Indonesia. Nah, selain daripada itu ada potret lain yang ada di sini. Jadi potretnya adalah semua daerah Indonesia, baik di pedalaman, baik di perkotaan, baik di desa, di kota, akan ada peningkatan infrastruktur teknologi digital seperti fiber optik, penambahan tower, dan sebagainya ya, tower BTS, sehingga semua orang bisa menjangkau atau terhubung dengan teknologi komunikasi terkini.
Nah, akibatnya karena teknologinya bertambah terus, seperti tadinya towernya 1 jadi 2, kemudian lebih canggih, tadinya 3G jadi 4G, atau sekarang masuk era 5G, di mana harga telekomunikasi data itu akan semakin menurun. Yang tadinya harganya misalkan internet per bulan itu 100.000, sekarang bisa dijangkau hanya mungkin 30.000 sampai 50.000. Akan terjadi penurunan biaya komunikasi yang semakin murah. Di sisi lain adalah harga smartphone akan semakin murah. Kalau 5 tahun yang lalu mungkin harga Samsung itu mencapai 15 juta. Kalau sekarang Samsung harga 6 juta sudah sangat canggih. Atau bisa juga membeli salah satu misalkan smartphone Xiaomi, Bapak sebutkan contohnya, sekarang tuh harga 1 juta sudah bisa terjangkau untuk beli Xiaomi dengan smartphone dan smart fitur di dalamnya. Nah, inilah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, bayangkan kalau sekarang kita bandingkan dulu deh. Kalau kita berjualan membuka toko di misalkan di salah satu pusat perkotaan. Satu toko misalkan harganya sewanya per tahun 100 juta. Belum ada izinnya, kita harus lagi mengurus izinnya. Belum lagi kalau membuka toko harus nyetok barangnya. Belum lagi kalau jumlah pengunjungnya, kalau di kota per hari mungkin 100.000 orang yang datang ke toko kita. Paling banyak. Nah, pertanyaannya, berapa keluar modal yang harus dipersiapkan untuk membuka sebuah toko di pusat pembelanja di sebuah pusat perkotaan. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan kita berjualan di misalkan online shop. Bayangkan kalau di masa yang akan datang ada 82 juta. Kita buka di online shop tanpa perizinan yang rumit, kita sudah bisa membuka tanpa stok barang, kita cukup memotret barang-barangnya, kemudian kita masuk ke online shop, kemudian kita tidak perlu sewa, dan pengunjungnya bayangkan kalau misalkan 82 juta pengunjung setiap hari mengunjungi toko kita, berapa penjualan yang kita bisa peroleh dan berapa penerimaan yang kita peroleh melalui aplikasi misalkan marketplace. Kemudian ada juga misalkan hal lainnya yang misalkan potensi dari internet ini adalah misalkan ada seorang siswa, dia jago banget misalkan main gitar. Kalau dia misalkan pengen menunjukkan skill gitarnya ini, kalau misalkan dia ikut audisi, paling satu hari dia maksimum mengikuti 6 sampai 10 audisi. Kemudian, nah, belum tentu semua orang menerima audisi tersebut dari siswa ini. Nah, bayangkan kalau dia bikin channel YouTube nih, melalui aplikasi misalkan YouTube ya, dia tunjukkan show-nya dan 82 juta orang melihat skill dia. Pasti di antara 82 juta ini ada 1-2 orang yang menarik perhatian dari skill itu. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang teknologi sediakan, di mana kita bisa mendapatkan kesempatan yang sebanyak mungkin, mendatangkan masyarakat sebanyak mungkin melalui teknologi dan kemudahannya tanpa biaya modal yang tinggi. Inilah kesempatan yang dimunculkan melalui pemanfaatan teknologi. Nah, pertanyaannya, sekarang siswa-siswi mau mempersiapkan apa menghadapi ini? Nah, ini menjadi tantangan kita yang untuk kita bicarakan pada kesempatan mata pelajaran Bapak. Baik, nah ini pendidikan kita untuk menghadapi tersebut harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama itu adalah smart people. Maksudnya apa? Adalah orang-orang yang cerdas atau berkarakter menghadapi teknologi. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah pertama, jujur. Misalkan tadi punya skill gitar, ya kalau misalkan palsu kan gampang, audionya kita ganti misalkan dengan skill orang lain atau suara orang lain, bukan suara kita. Nah, ini harus dipersiapkan gimana caranya orang-orang menggunakan teknologi digital secara baik atau secara jujur ya, atau misalkan karakter misalkan cerdas, tanggung jawab terhadap penggunaan teknologi. Inilah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi teknologi, kemajuan teknologi saat ini. Nah, jadi di mata pelajaran nanti kita belajar karakter cerdas menggunakan teknologi. Yang kedua adalah potensi. Nah, kita tuh harus tahu potensi kita apa. Pak, saya itu sukanya berjualan online. Berjualan. Nah, misalkan kalian coba berjualan secara online melalui marketplace. Pak, saya sukanya misalkan bermain game. Coba kalian adakan streaming bermain game kalian melalui aplikasi YouTube dan Facebook misalkan, agar skill kalian bermain game dilihat oleh banyak orang.
Topa saya mohon maaf ya, tadi kepotong. Nah, Bapak lanjutkan sedikit. Nah, tadi Bapak bahas yang pertama itu siswa-siswi Bapak harus punya karakter yang kuat dalam penggunaan teknologi. Harus jujur, bijaksana, tanggung jawab ya, disiplin, kerja keras di sini. Yang kedua potensi. Jadi siswa-siswi Bapak harapkan mengenal potensinya masing-masing. Misalkan Pak, saya ini sukanya make up Pak. Gimana tuh? Nah, kalau make up coba adakan misalkan tutorial make up yang baik seperti apa di internet. Upload ke sosial media. Atau pas saya sukanya masak, coba misalkan kalian buat tutorial memasak. Atau pas saya ini mager, malas gerak, kemana-mana sukanya main game, coba adakan streaming, misalkan bermain game online seperti apa. Jadi skill-skill itu bisa kalian munculkan. Atau pas saya sukanya jalan-jalan traveling, kalian misalkan bisa saja dengan misalkan syuting tempat-tempat menarik di Kabupaten Garut. Nah, ini tunjukkan potensi-potensi yang kalian miliki di sini. Dan yang terakhir adalah teknologi. Jadi kalian harus menguasai teknologi dengan baik. Kalian harus mengenal misalkan WhatsApp itu seperti apa sih, kemudian Facebook itu seperti apa sih, Instagram itu seperti apa sih, atau misalkan Shopee itu seperti apa, YouTube itu seperti apa. Kalian harus menguasai semua teknologi-teknologi terkini agar kalian bisa menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki. Nah, Bapak harapkan kalian semua murid-murid Bapak mata pelajaran entrepreneurship digital ini mampu menguasai 3 hal ini. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan antara satu hal dengan hal lainnya. Jadi kalian punya karakter yang kuat, kalian punya potensi juga, kalian mampu mengetahui potensi yang kalian miliki itu apa dan menunjukkannya potensi dan karakter yang kalian miliki melalui kecakapan yang kalian miliki dalam menggunakan teknologi. Nah, ini yang Bapak ingin ajarkan dulu untuk sesi pertama. Nanti Bapak akan jelaskan di sesi kedua mengenai karakter apa saja yang harus kita miliki, kemudian potensi apa saja yang harus bisa kita tunjukkan, yang terakhir teknologi apa saja sih yang harus kita siapkan menghadapi 2030. Jadi Bapak tugaskan kepada kalian, kepada semua murid-murid Bapak, yang pertama adalah karakter-karakter apa saja sih yang harus dimiliki oleh milenial-milenial kita saat ini dalam menghadapi teknologi. Nah, coba kalian buat list nih. Pak, karakternya harus jujur, harus disiplin, apalagi kalian tuliskan di dalam suatu misalkan kertas worksheet kalian. Pertanyaan kedua, terus kalian kenali potensi kalian. Potensi apa sih yang kalian miliki? Apakah potensi kalian berwirausaha atau olahraga atau memasak atau make up? Apa sih potensi yang kalian miliki? Kalau berjualan produknya apa? Kalau olahraga olahraganya apa? Kalau misalkan kalian make upnya make up apa? Nah, kalian coba tuliskan potensi apa yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga adalah teknologi apa yang kalian ingin gunakan untuk mengoptimalkan potensi ini. Misalkan olahraga, Pak, saya kayaknya Facebook dan YouTube. Atau misalkan kalian wirausaha, Pak, kayaknya kalau wirausaha saya pakainya marketplace seperti Lazada. Nah, 3 pertanyaan tadi kalian tuliskan. Nah, nanti Bapak kumpulkan di komen ya. Coba kalian kumpulkan jawaban-jawaban kalian melalui komen di bawah ini. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas sudah mendengarkan channel Bapak. Bapak harapkan kalian subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, dan share kepada teman-teman kalian yang belajar online pada kesempatan pertemuan kita pertama ini. Demikian penyampaian materi dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.